Puji Tuhan. Ya, kembali ya kita akan membaca Matius pasal 12 dan ini akan menjadi bagian yang terakhir dari perenungan kita dari sepanjang hari kemarin hari Senin kalau tidak salah ya untuk bagian ini. Matius pasal 12 kembali kita akan baca ayat yang ke-22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, puji Tuhan. Selamat sore buat Richard juga. Ya, selamat bergabung di kesempatan ini. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus ini kan menyembuhkan ya. Orang yang bisu, orang yang buta dan dirasuki oleh roh jahat. Ini penderitaan yang dialami orang ini benar-benar komplit. Kalau bahasa kita zaman sekarang sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi yang luar biasa adalah sekali Yesus melawat orang tersebut, maka semua kelemahan yang dialaminya itu gone, hilang, sirna. Jadi ini membawa pengharapan bagi saya dan saudara. Mungkin kita juga punya pergumulan yang kompleks. Seperti orang ini sudah buta, sudah bisu, dirasuki roh jahat lagi. Pergumulan kita benar-benar kompleks, benar-benar berat, saudara-saudara. Benar-benar sangat banyak pergumulan kita. Tetapi saudara tidak boleh kehilangan pengharapan ya. Karena sebagaimana orang ini yang punya penyakit yang kompleks, punya pergumulan yang kompleks, mampu ditolong Tuhan, maka saya percaya bahwa pertolongan Tuhan pun bisa menjadi milik bagian kita. Karena kalau orang lain ditolong, maka kita beriman kita pun dapat ya ditolong oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang tersebut, ya, jadi saudara-saudara saya katakan kemarin, ahli Farisi menuding Yesus melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Jadi Beelzebul itu penghulu setan. Jadi dalam kerajaan setan itu pun ada ada pangkat-pangkatnya. Lucifer itu setan tua, kemudian ada Beelzebul dan segala macam penguasa kerajaan kegelapan. Jadi mereka menuding Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Kenapa? Karena saya katakan kemarin kuasa Yesus itu terlalu luar biasa, saudara. Ketika dia menyembuhkan orang sakit terlalu lumrah, Yesus tidak mengalami kesulitan ya di dalam menyembuhkan orang sakit. Bahkan ketika dia pernah menyembuhkan orang yang lumpuh, sebelum dia menyembuhkan orang tersebut, dia berkata, wahai anakku, dosamu telah diampuni. Mendengar itu ahli Taurat, ahli Farisi menjadi geram tuh. Mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Siapakah Yesus ini? Ya, kenapa dia mengampuni dosa? Bukankah mengampuni dosa adalah pekerjaan Allah? Maka kita mengatakan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga Yesus berkata, mana yang mudah mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu telah diampuni. Mendengar pertanyaan itu, ahli Taurat, ahli Farisi tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dua-duanya sulit. Ya, mengatakan kepada orang yang lumpuh sejak lahir, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu sama sulitnya ketika mengatakan dosamu telah diampuni. Ketika mereka tidak mampu menjawab itu, maka Yesus pun sudah berkata kepada orang lumpuh itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus sementara menegaskan satu hal, bahwa sebagaimana Allah, saudara, mampu mengampuni dosa, dan Allah mampu menyembuhkan sakit penyakit, itulah yang Yesus kerjakan. Ya. Yesus menyembuhkan orang tersebut untuk membuktikan bahwa dia datang daripada Allah. Kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa yang membedakan antara Yesus dan Rasul Paulus? Beda. Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit karena kuasa Allah. Tetapi ingat, Rasul Paulus tidak pernah bisa berkata kepada orang sakit, dosamu telah diampuni. Karena itu bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang anak manusia. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Ya, saudara, bahkan saya mengatakan juga, jadi saya sekedar mengingatkan ya, karena ini sudah bagian terakhir, poin terakhir yang akan saya sampaikan. Jadi saya ingin agar mungkin saudara yang baru pertama kali gabung dengan saya juga mendapatkan pesan ini secara lengkap. Jadi mujizat yang dilakukan Yesus juga tuh spektakuler kan, ya berbeda dengan Musa ya, ketika Musa hendak menyeberangkan orang Israel ya melewati laut Teberau, Musa ketakutan. Kenapa? Karena orang Mesir mengejar dari belakang kan. Orang Israel berteriak, Musa mati kita. Orang Mesir kejar kita. Tampaknya mereka benar-benar marah. Kalau mereka berhasil membawa kita kembali ke Mesir, mereka akan menganiaya kita.
Maka mendengar teriakan daripada orang Israel, Musa pun berteriak, Tuhan, mati kami Tuhan. Ya, orang Mesir di belakang. Pernahkah saudara juga berteriak begitu? Tuhan. Ketika pergumulan terlalu berat ya, yakin percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan teriakan kita. Dan Tuhan berkata, Musa berhenti berseru seperti itu. Angkatlah tongkat Allah yang ada di tanganmu dan belalah laut tersebut. Maka Musa mengangkat tongkat itu dan membelah laut. Belah laut dan laut pun terbelah. Luar biasa ya. Jadi Musa ini adalah orang yang peragu tadinya. Dia berkata kepada Tuhan pertama kali ketika Tuhan memanggil dia untuk melepaskan orang Israel dari cengkeraman orang Mesir. Dia bilang, Tuhan siapakah aku? Saya ini tidak pandai berbicara. Tapi ketika Musa berserah kepada Allah, bukan hanya Firaun yang pada akhirnya mendengarkan dia. Laut terberau ketika dia berkata terbelah. Maka laut itu pun terbelah. Jadi kalau saudara punya kelemahan, jangan takut dengan kelemahan saudara. Belajarlah berserah kepada Allah sebagaimana Musa berserah kepada Allah. Maka Allah pun dapat memakai kelemahanmu sebagaimana Allah memakai kelemahan yang dimiliki oleh Musa. Maka pada akhirnya Musa saudara-saudara berjalan melewati ya laut terberau di dasar laut. Ketika laut itu dibelah menjadi dua. Begitu pula dengan Yosua, hampir mirip mujizat ketika melewati sungai Yordan. Dia menaruh yang namanya tabut perjanjian pada barisan paling depan atas instruksi daripada Allah. Ketika imam-imam yang memikul tabut itu ya menaruh kaki saudara-saudara di sungai Yordan, sungai itu terputus. Sama ya dengan mujizat yang dialami oleh Musa ketika menyeberangkan orang Israel melalui laut terberau. Tapi ini yang membedakan antara Musa, Yosua dan Yesus. Musa dan Yosua berjalan di bawah air. Ya kan? Karena mereka berjalan di dasar laut, dasar sungai. Itu di bawah air. Betul ya? Ketika dibelah lautnya, sungainya, itu di bawah air. Sementara Yesus ketika dia menyelamatkan murid-muridnya yang ketakutan dihantam oleh badai. Alkitab mengatakan Yesus berjalan di atas air. Yang menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih besar dari Musa dan Yosua. Amin. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus jauh lebih besar daripada pergumulan kita. Sehingga kita bisa bernyanyi, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Bahkan dalam Yohanes 21 ayat 25 dikatakan bahwa kalau semua mujizat yang Yesus lakukan ditulis, maka agaknya dunia tidak bisa menampungnya. Artinya banyak sekali yang dibuat oleh Yesus. Banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Itu spektakuler perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita bandingkan saudara-saudara Yesus ya pada saat dia menyembuhkan orang kusta dan bagaimana Elisa menyembuhkan Naaman. Waktu Naaman panglima perang Aram itu datang ke rumahnya Elisa, Elisa tidak keluar rumah tuh. Kenapa? Karena penyakit Naaman penyakit menular. Virus kusta mirip dengan virus corona. Penularannya sudah. Jadi dia tidak keluar rumah, dia hanya menyuruh kepada anak buahnya, sampaikan kepada Naaman pergi ke sungai Yordan dan basuhlah dirimu sebanyak 7 kali, maka kamu akan sembuh. Tapi apakah ketika orang kusta datang kepada Yesus, Yesus takut ada kontak fisik, jangan sampai penyakit itu menular kepada Yesus? Tidak loh. Alkitab mengatakan ada orang sakit kusta datang dan berkata, Guru, jika guru mau guru dapat mentahirkan aku. Yesus mendekati orang tersebut dan menaruh tangannya di atas kulit yang dipenuhi, yang digerogoti dengan virus bakteri kusta. Yesus tidak takut tertular. Kenapa? Karena kuasa dalam diri Yesus jauh lebih besar daripada penyakit kusta tersebut. Pada akhirnya bukan penyakit kusta yang menulari Yesus. Justru kuasa Yesus yang turun dan menghancurkan setiap bakteri-bakteri kusta tersebut. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ketika saya mengatakan ini, orang berkata, apa pendeta? Kalau pendeta menyembah Yesus hanya karena dia melakukan mujizat. Banyak nabi-nabi yang melakukan mujizat. Kenapa pendeta tidak menuhankan nabi-nabi yang lain juga yang melakukan yang namanya mujizat? Maka saya mau beritahu, tidak satu nabi yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Dan perbandingan ini ternyata sudah dimulai dari dalam Alkitab. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika saudara-saudara saya yang beragama Islam, ya kan, bertanya kepada saya dan berusaha membandingkan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, saya tidak akan terkejut dan terkaget-kaget. Kenapa? Karena perbandingan-perbandingan ini sudah dimulai dari dalam Alkitab. Orang Yahudi pun berusaha membandingkan Yesus dengan Abraham, dengan Musa, dengan Yakub.
Tetapi Alkitab selalu mencatat bahwa Yesus jauh lebih besar daripada semua mereka itu. Amin. Karena Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Saudara melihat reaksi daripada orang Yahudi yang bahkan tidak mau percaya sekalipun. Mereka telah melihat banyak perbuatan Allah. Maka kita belajar 3 hal. Ya kan? 2 hal sudah saya sampaikan. Yang akan saya ulang secara singkat. Dan saya akan menyampaikan hal yang terakhir di hari ini. Jadi hal yang pertama. Mengalami mujizat tidak menjamin hidup seseorang semakin rohani. Saudara ingat ini ya. Kadang-kadang kan kita sudah berharap mengalami sebuah tanda yang spektakuler begitu ya. Kita ingin roh kita itu Tuhan bawa ke surga, ke neraka sehingga kita bisa melihat alam baka. Dan engkau berkata, Tuhan seandainya saya punya pengalaman yang seperti itu, saya yakin saya akan lebih mencintai Tuhan, saya akan lebih rohani. Ini pret namanya. Saudara, orang yang mengalami banyak tanda-tanda begitu pun tidak menjamin bahwa orang tersebut akan lebih rohani loh. Banyak dalam Alkitab orang-orang yang mengalami perbuatan Tuhan, tapi bukannya membuat mereka semakin rohani. Mereka menentang pengenalan akan Allah itu sendiri. Ya. Amin. Saya mengatakan ini bukan berarti saudara kita tidak boleh mengharapkan mujizat. Mengharapkan mujizat itu harus dalam hidup. Karena kita membutuhkan mujizat. Siapa di antara kita yang tidak butuh mujizat? Setiap kita ini rapuh, kita punya sejuta kelemahan yang kita miliki sudah jauh lebih besar daripada tantangan yang ada. Ya, tantangan dalam dunia ini mampu menggilas setiap kita. Kita tak berdaya, kita tak mampu sehingga kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita membutuhkan pertolongan tangannya. Saya tidak mengatakan kita membutuhkan mujizat setiap hari, tapi saya percaya mujizat itu masih ada. Ya. Tapi penting saya mengatakan ini karena ada orang-orang tertentu yang sepertinya menuntut tanda daripada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan tanda itu dia akan merasa akan lebih yakin lagi dengan Tuhan. Saya mau beritahu meskipun hari ini engkau belum melihat tanda daripada Tuhan. Semakin cintailah Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena mencintai Tuhan itu lebih penting daripada apapun di dalam kehidupan ini. Semua tanda, semua mujizat Bapak Ibu akan berakhir dalam dunia. Dia yang bahkan didoakan dan bangkit dari kematian, dia akan mati juga pada akhirnya. Tetapi kecintaan kepada Allah akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Haleluya. Saudara meminta tanda kan sebenarnya itu bukan tanda iman. Meminta tanda itu sebenarnya tanda ragu loh. Maka Yesus menghardik orang-orang Yahudi yang berkata, Tuhan tunjukkan tanda, buktikan kalau engkau datang dari Allah. Ya. Terus Yesus bilang apa? Angkatan yang tidak percaya dan tidak taat ini meminta tanda. Yesus memberikan julukan kepada mereka sebagai orang-orang yang tidak taat dan tidak percaya. Yang hidupnya hanya terus-menerus, saudara, menuntut tanda. Yang walaupun semuanya sejuta tanda telah Yesus berikan, mereka itu kurang tanda apa? Ya, sampai pada akhirnya Yesus bangkit dari antara orang mati, itu tanda yang paling luar biasa. Tapi mereka saudara-saudara menciptakan kebohongan besar dengan berkata bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Kemarin ada yang komen, ya katanya jenazah Yesus itu sudah tidak ada, sudah kosong kuburnya karena sudah dimakan ulat. Saya bilang salah besar. Semua nabi dan rasul mati dan jenazahnya dimakan ulat. Ya, maka orang-orang bisa bersiarah pergi ke kuburan mereka. Ya. Satu-satunya kubur yang kosong adalah Yesus. Kenapa? Karena kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dan sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, engkau pun pada akhir zaman akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan akan bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Kalau hari ini engkau percaya kepadanya. Hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan bangkit dari antara orang mati untuk menerima kehidupan kekal. Sementara mereka yang tidak percaya kepadanya akan dihukum dan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala. Maka jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Maka saya mengatakan kemarin hampir sama juga dengan Thomas. Thomas ini kan berjalan dengan Yesus hampir 3 tahun loh. Setiap hari lihat mujizat. Thomas setiap hari lihat mujizat loh. Kalau kita kan cuma nyanyi mujizat setiap hari. Thomas dan murid-murid lihat mujizat setiap hari. Dan mujizat spektakuler, saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, dilihat oleh Thomas.
Yesus mengatakan bahwa dia akan mati selama 3 hari dan dia akan bangkit. Thomas tidak percaya loh. Meskipun Yesus sudah banyak menunjukkan tanda-tanda mujizat. Thomas bilang apa? Sebelum saya masukkan jari ini ke lubang paku di tangannya, saya tidak akan percaya. Akhirnya Yesus muncul di tengah-tengah murid-murid yang lagi sembunyi. Sesudah Yesus bangkit dan dia berkata kepada Thomas, kamu maju dan masukkan jarimu ke dalam lubang paku di tanganku. Thomas insaf, dia sadar dengan ketidakpercayaannya. Dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Orang-orang bertanya kepada saya, mana bukti murid-murid menyembah Tuhan? Itu salah satu buktinya. Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Tapi apa kata Yesus kepada Thomas? Ya, kamu percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Maka sekali lagi, orang yang mengalami mujizat, tanda-tanda tidak menjamin orang itu akan semakin rohani. Justru Tuhan memuji orang yang bahkan mungkin tidak melihat mujizat, tapi hatinya tetap percaya. Saya berdoa biar pendengar-pendengar Rema hari ini menjadi orang-orang yang demikian. Engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata kepada Allah, ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena engkau Allah yang mengasihi dan mencintai. Yang percaya dengan saya katakan amin. Ya. Maka saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, jalani hidup dengan percaya, bukan hanya dengan melihat. Saya selalu kasih contoh Sadrak, Mesak, Abednego, mantap tuh mereka, saudara. Mereka itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka mereka mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Yang kedua, ya, saya percepat ya, supaya saya bisa selesaikan khotbah saya. Sehingga di hari Minggu saya bisa mulai dengan tema yang baru. Yang kedua, hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Jadi kalau ada bapak ibu yang lagi bergumul bagi keluarga, jangan paksa mereka untuk berubah. Ibu-ibu yang berdoa buat suami yang selingkuh, jangan paksa dia berubah. Semakin engkau memaksanya, semakin engkau akan sakit hati dan kecewa. Ya. Saya seringkali memberitahu hal ini kepada ibu-ibu yang diselingkuhi. Karena zaman sekarang lagi zaman-zaman perselingkuhan, ya kan? Orang-orang zaman akhirnya orang-orang yang tidak tahu malu. Ya, zaman dulu kalau selingkuh ketahuan itu bertobat loh. Insaf. Zaman sekarang udah ketahuan oleh istri sah, oleh keluarga besar, baik dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Semakin ngotot menjadi-jadi atas nama cinta. Ya. Bayangkan ada seorang bapak selingkuh, istrinya telepon saya dan berkata kepada saya, pendeta, saya ngomong sama suami saya akan undang tim doa ya, agar mendoakan kamu. Terus suaminya bilang apa? Walaupun undang tim doa, kalau saya sudah jatuh cinta, mau bikin bagaimana? Haleluya, memang ini orang-orang zaman sekarang saya tidak tahu minum obat apa mereka ya. Kuat-kuat sudah. Ya, orang-orang begitu hati-hati loh. Kalau Tuhan sampai mengeraskan hati, sampai mati tidak bertobat, saudara masuk neraka tuh. Jangan paksa orang berubah. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Serahkan pada Tuhan. Doa. Biar Tuhan yang mengubah, karena hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Amsal 21 ayat 1 mengatakan dengan jelas, hati raja-raja bagaikan batang air di tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kemana maunya Tuhan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi bergumul buat suami, janganlah marah-marah. Jangan marah-marah, tidak usah banting pintu, banting piring, banting diri, ya banting tulang. Tidak usah, itu akan menyakiti dirimu sendiri. Tidak perlu sampai cari tahu dia tidur dengan wanita siapa, ya kan? Karena ada ibu-ibu yang sakit hati, dia tanya secara mendetail kepada suaminya. Kamu tidur di hotel mana? Hotel bintang berapa? Perempuannya umur berapa? Pakai gaya apa? Bayangkan saking ya penasaran sampai tanya begitu loh. Ujung-ujungnya ketika dikasih tahu sakit hati. Jangan ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Serahkan saja pada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahu enggak, Tuhan juga mau loh keluargamu berubah. Bahkan kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Yesus mengatakan di mana satu jiwa bertobat, seisi sorga akan bertepik sorak. Jadi Tuhan juga punya keinginan itu. Jadi kalau saudara tahu bahwa Tuhan punya keinginan melihat setiap keluarga kita berubah, serahkan, doakan itu ya kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau juga mereka mengalami pertobatan.
selain kita berdoa, kita juga harus menjadi teladan. Ya, bagi setiap mereka, saudara. Jangan sampai saudara kehilangan kesaksian ketika saudara kehilangan kesabaran berhadapan dengan setiap mereka. Jadilah orang-orang yang berdoa dan jadilah teladan di tengah-tengah keluarga saudara. Yang ketiga, ini bagian yang terakhir saya mau sampaikan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Kalau Tuhan menunjukkan tanda-tanda kebaikannya, jangan keraskan hatimu. Kita perlu bertobat. Amin. Saudara, saya pernah mendengar ada sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan. Mengatakan bahwa Allah yang perkasa tidak berdaya di hadapan manusia yang mengeraskan hatinya untuk percaya. Waktu pertama kali saya mendengar kalimat ini, rasanya saya tidak percaya ya. Kok Allah tidak maha kuasa di hadapan manusia yang keras hati. Tapi ketika saya membaca Alkitab, ya saya banyak baca komen di FB saya menemukan ternyata banyak loh. Orang-orang yang benar-benar mengeraskan hati di hadapan Allah. Di Alkitab itu ada Firaun. Firaun ini mengeraskan hati. Ada yang bilang, pendeta, Firaun itu bukan mengeraskan hati, tapi Tuhan yang keraskan hatinya. Betul, Tuhan yang keraskan hati Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hatinya karena Firaun memilih untuk mengeraskan hati. Saya mau tanya, apakah Firaun kurang tanda? Alkitab mengatakan sebelum Israel keluar dari Mesir ada 10 tulah yang Tuhan tunjukkan. Seandainya Firaun mau bertobat ketika tulah pertama dijatuhkan, maka tidak akan ada tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, sampai tulah ke-10. Tapi tetap saja itu membuat saudara-saudara ya, Firaun tetap tidak percaya. Seharusnya dia merelakan hati dan tidak mengeraskan hati dan bertobat. Nah, apa yang terjadi? Ketika laut dibelah menjadi 2 di depan mata kepalanya sendiri. Firaun nekat loh. Firaun bilang apa? Kalau laut itu terbelah bagi Israel, laut itu juga terbelah bagi kita. Mereka masuk dan mereka dikubur hidup-hidup dengan air. Mati. Ahli Taurat, ahli Farisi. Banyak loh orang-orang yang bahkan saudara-saudara ya, mengeraskan hati ketika melihat perbuatan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap mereka. Kenapa orang bisa mengeraskan hati? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tadi pagi, maka saya menemukan 2 hal paling umum kenapa orang mengeraskan hati. Pertama, karena orang memiliki keyakinan masing-masing. Firaun itu penyembah berhala, dia penyembah patung. Jadi kalau dia harus menerima Allah yang disampaikan oleh Musa dan Harun, berarti dia harus bersedia menanggalkan kepercayaannya yang lama. Berarti dia perlu bersedia mengakui bahwa selama ini dia telah salah. Dan disinilah banyak manusia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena kita tidak mau mengaku kalau kita ini salah. Ya. Alkitab mengatakan manusia itu bagaikan domba yang kehilangan arah, sesat dengan jalannya sendiri. Orang buta yang menuntun orang buta. Ada begitu banyak orang yang tidak ingin menerima Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengaku bahwa selama ini dia telah salah, saudara. Ya. Itulah sebabnya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa kepada Allah biar Roh Kudus bekerja. Karena ketika Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus lah yang akan menginsafkan dunia akan dosa dan akan kebenaran. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang punya keyakinan. Bisa bicara soal keyakinan kepada ilah yang dia sembah. Atau sebuah pendirian ya, yang dia miliki selama dia hidup. Ya. Dia memiliki pendirian yang telah berakar dalam kehidupannya. Dan dia tidak mau mengakui bahwa pendirian yang telah diyakini selama puluhan tahun itu salah. Dengan sebuah keyakinan baru yang dia dengarkan, saudara-saudara. Ya. Saya berdoa biar saudara bisa menangkap firman Tuhan dan mengerti bahwa kebenaran yang kita butuhkan. Saudara, kadang-kadang kebenaran memang betul menyakiti kita. Tetapi hanya kebenaran yang dapat menyembuhkan kita. Sama seperti obat. Obat yang pahit adalah obat yang menyembuhkan kita. Ya, semanis-manisnya sebuah kebohongan itu tidak akan pernah menyembuhkan saudara. Hanya kebenaran yang memulihkan kehidupan setiap kita. Jadi meskipun kebenaran pada hari ini menyakiti hatimu, maka engkau perlu bertobat. Ada seorang bapak, saudara-saudara, dia sakit hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara-saudara, dia adalah seorang petani. Dia segera memanen gandumnya pada waktu itu. Tetapi yang kemudian di arah yang jauh dia melihat ada badai datang.
Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong lalukan badai ini. Karena dia tahu badai itu mengarah ke ladang gandumnya. Kalau badai itu datang dan memporak-porandakan gandumnya, maka dia akan gagal panen. Sementara dia banyak hutang yang perlu dilunasi. Ya, panen ini adalah ya harapannya, saudara, untuk keluar dari jerat hutang. Serta apa yang terjadi ketika dia berdoa meminta kepada Tuhan. Yang terjadi bukan badai itu semakin menjauh. Badai itu datang dan uniknya itu badai menghancurkan ladangnya. Sementara saudara, ladang petani yang lain itu baik-baik saja. Maka dari situ dia benci ya kepada Allah. Dan dia sudah punya keyakinan yang salah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak kasih. Dan Allah itu adalah Allah yang jahat. Allah yang tidak peduli dengan kehidupan manusia. Ya, saudara, bertahun-tahun kemudian Bapak ini kan akhirnya dia beralih profesi. Kenapa? Karena dia tidak mau lagi menjadi seorang petani, saudara. Dia menjadi seorang peternak. Dan ketika dia menjadi peternak, dia benar-benar sukses dan berhasil. Tetapi saudara-saudara, Bapak ini memiliki sikap yang begitu dingin. Kenapa? Karena dia punya pengalaman buruk di masa lalu. Nah, dia punya seorang anak perempuan yang sangat mengasihi dia, yang sangat mencintai Tuhan. Dan anak perempuan ini selalu mendoakan papanya agar papanya ini suatu hari bisa melembutkan hatinya dan tidak mengeraskan hatinya bagi Tuhan. Setiap hari anak perempuannya ini berdoa buat bapaknya. Satu kali saudara, ketika dia lihat bapaknya kan sudah sakit, duduk di kursi roda, lagi duduk di samping jendela lihat pemandangan luar. Anak ini saudara, ya perempuan ini memberanikan diri mendekati ayahnya dan mencoba untuk melunakkan hati ayahnya bagi Tuhan. Kemudian anaknya bilang, Pak, ya, mungkin sudah saatnya Bapak kembali kepada Tuhan dalam pengertian iman, percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika anaknya ngomong soal Tuhan, papanya langsung marah-marah. Kamu ngomong apa soal Tuhan? Ya, kemudian papanya mulai mengungkit kejadian yang bertahun-tahun yang lalu itu. Bagaimana Tuhan memporak-porandakan ladang gandumnya dengan badai yang dia doakan agar badai itu berlalu. Anaknya katakan, tapi Pak, itu kan kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukankah Bapak lihat sekarang Bapak tuh sebagai seorang peternak, menjadi peternak yang paling sukses di kota ini. Mungkin Tuhan memang sengaja mengirimkan badai itu menghancurkan ladangnya Bapak. Karena Tuhan mau Bapak beralih profesi. Coba lihat semua petani di kampung kita. Bukankah mereka memiliki kehidupan yang lebih susah dibandingkan dengan Bapak sekarang? Saudara mendengarkan anaknya begitu. Sang Bapak itu hanya diam dan dia kembali ya melayangkan pandangnya keluar jendela. Mengabaikan semua perkataan daripada anaknya. Anaknya yang melihat itu saudara tahu bahwa bapaknya itu benar-benar hatinya sekeras batu cadas, saudara. Dan dia berpikir bahwa itu mungkin akan terakhir kali dia berupaya untuk melunakkan hati bapaknya. Waktu dia mau beranjak, dia berdiri, tiba-tiba bapaknya pegang tangan anaknya. Dan bapaknya katakan kepada anaknya, tolong doakan Papa. Hari itu saudara-saudara dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengeraskan hatinya. Saudara, saya tidak tahu ada keyakinan apa yang selama ini telah membumbung naik di dalam jiwa saudara. Menjadi benteng yang sulit untuk ditembus oleh siapapun. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada saudara, relakanlah hatimu. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan dan bertobat. Jangan sampai Tuhan sendiri akan mengeraskan hati saudara. Dan engkau akan bernasib sama seperti Firaun. Yang terakhir, yang kedua. Kenapa orang menolak Tuhan? Karena mereka tidak mau rugi. Ketika